Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Usul wabarakatuh. TV yang budiman. Alhamdulillah pada malam hari ini dalam acara perdana kita. Programnya saya belum tahu nih namanya apa, tapi nanti mungkin ada usul namanya programnya apa. Malam ini malam Selasa. Kebetulan program pertama kita di Usul TV itu membahas santai aja masalah lingkungan, masalah apa? Masalah lingkungan, terus apa lagi, Bang? Ya, kebersihan salah satu. Kebersihan, terus Keamanan, kemudian religius ya, religius. masalah agama juga yang ringan-ringan aja ya kita. Iya, Nanti kita juga ada liputan ziarah ke para alim ulama gitu kan. Ya, oke. Pemirsa Usul TV, malam ini saya kedatangan tamu ya. Beliau adalah mantan ketua RT 01 ya. Tepatnya RT 01 RW 07 Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Nah, ini beliau saya panggil biasanya Bang Bram. Bang Suryadi ya. Ya Bang Suryadi, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, wasyukurillah sehat. Ya. Agar Bang Suryadi, terima kasih banyak udah datang ke sini, bisa ngobrol-ngobrol dengan saya dan bisa bercengkrama juga dengan para pemirsa Usul TV ya. Oke, kita sih ngobrolnya ringan-ringan aja nih ya. Ya. Nah, jadi temanya di sini mungkin pertama perkenalkan diri dulu nih ke pemirsa ya. Perkenalkan diri, ceritain latar belakangnya sekarang, kegiatannya apa, terus ya macam-macam lah kegiatan hari-hari atau kegiatan yang sekarang gitu. Gimana Bang? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja, jangan gugup. Siap, kita ngobrol biasa gitu. Iya. Nama saya Suryadi, asli Rawageni, tapi tinggalnya di RT 1 RW 07 Ratu Jaya Cipayung, Kota Depok tentunya. Sebelum saya memperkenalkan diri lebih jauh, sedikit saya ceritakan riwayat saya tadi ya. Saya tadinya tinggal di Rawageni Utara atau Gimana di RW 2. Rawageni Utara. Ya. Berarti ada Rawageni Selatan. Iya, betul. Kalau nggak ada utara, ada selatan. Sekarangnya Rawageni apa? Ya, Rawageninya masih Babu Salam. Nah, jadi pemirsa, kita ini di lingkungan daerah namanya daerah Rawageni. Ya, apa namanya Rawageni nanti kita bahas, ada lagi sesi berikutnya ya. Di daerah Kota Depok, Cipayung ya. Kebetulan memang di sini banyak sekali pegiat-pegiat sosial ya, terutama khusus salah satunya lah Bang Suryadi ya. Oke, lanjut Bang. Ya, untuk selanjutnya sebelum saya hijrah kemari, saya itu tinggalnya di Rawageni RW 02 Babu Salam tentunya. Alhamdulillah saya hijrah ke Rawageni RW 07. Kalau kata orang sini mah sama orang sono bilangnya Rawageni Kidul ya. Ya, RW 07. Kegiatan saya memang dari dulu tuh, dari remaja, sekolah SMA juga saya sering berorganisasi, terutama kepemudaan. Saya pernah merasakan memanage anak muda di RW 02, khususnya di Rawageni sana. Hijrah kemari karena saya lihat perkembangan Rawageni lebih condong cepatnya di Rawageni Kidul, saya hijrahlah ke Rawageni Kidul ini. Nah, saya tinggal beberapa waktu atau beberapa tahun yang saya tinggal di sini, itu saya udah dipinta untuk menjadi salah satu pengurus dana sosial tingkat RW 07. Apa tuh? Yatim. Nah, ya betul. Ketua dana sosial yatim di RW 07.
Berarti Itu awal mulanya. Berarti dari muda ini abang nih udah benar-benar di bidang sosial ya. Iya. Sampai Boleh dikatakan sekarang seperti bisa itu. sampai jadi RT gitu ya. Memang Nah. jiwa sosial gitu ya. Iya. Untuk RT selanjutnya. Ya, oke. Terus lanjut lagi Bang ya. Ya. Jadi motivasi apa yang menjadikan abang ini mau jadi ketua RT? Kan kita tahu ya sekarang ketua RT itu disibukkan dengan berbagai keluh kesah warga. Iya. Lagi kerja ditelepon, ya kan? Lagi gimana ditelepon, ada yang kematian atau musibah, itu RT tuh harus selalu hadir gitu kan. Nah bagaimana nih? Itu bagaimana Bang? Kenapa mau jadi ketua RT gitu? Sebenarnya bukannya kenapa mau ya, tapi karena memang bukan juga, karena memang saya tuh dulu salah satu pengurus di lingkungan, pernah jadi ya sekretaris RT. Mohon maaf, tiba-tiba Allah memanggil mantan RT saya sampai almarhum. Innalillahi. Iya. Terus lanjut ya. Tuh. Untuk akhirnya saya meneruskan. Nah setelah itu ada pemilihan ketua RT. Saya sebenarnya nggak minat untuk jadi pengurus, cuma karena memang panggilan ya, kemauan masyarakat, saya serahkan kepada masyarakat. Terjun. Tapi akhirnya diadakan pemilihan RT juga, padahal saya sudah serahkan. Mau nggak mau head to head tuh ada 2 calon. Akhir pemilihan, mohon maaf, menang agak mutlak gitu ya. Jadi warga tuh milih abang gitu ya. Ya, betul. Seperti itu. Oke. Kemudian isu yang berkembang sih, isu lingkungan biasanya di RT Bang Sugadi itu RT 01 apa? Kira-kira. Kalau isu di lingkungan itu memang sebelumnya memang udah baik ya, menata lingkungan. Namun masih banyak kekurangan sana sini. Kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, terutama menjaga lingkungan, keamanan, sosial, dan kebersihan. Nah, disitulah kita memberikan masukan agar yang sudah baik itu lebih meningkat. Terutama yang memang kita mengedukasi tentang bersosial. Dan alhamdulillah. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Dulu, mohon maaf, berkumpulnya masyarakat, terutama tokoh dan RT, saya menginisiasi untuk meningkatkan yatim supaya lebih baik, terutama pendidikannya. Contohnya seperti ini, kita bikin tabungan celengan, setiap warga, berapa warga yang ada di RT kita kasih, terus kita bikin proposal untuk memaksimalkan dana untuk yatim itu supaya jadi lebih maksimal. Tabungan itu dibagi-bagiin ke warga. Betul, gitu ya, iya. dalam celengan. Jadi setiap warga atau setiap kakak lah istilahnya dia nyisihin punya sehari apa gitu. Nanti setiap tahunnya diambil. Iya. Mungkin Ustaz juga udah tahu. Ya, saya regulasinya. Saya juga udah tahu. Ya. Bagus juga programnya. Dan sekarang masih lanjut. Gitu. Masih. Alhamdulillah. Itu salah satu, kalaupun kita nggak bisa ngasih banyak kan bisa kita cicil istilahnya gitu ya Bapak. Oke. Kemudian gimana sih tantangannya itu? Bagaimana cara tantangan khusus tuh mengedukasi warga masalah kebersihan sama pengelolaan sampah? Ya, memang tantangannya cukup berat ya awal-awal ya. Karena memang setiap lingkungan itu kita berikan zona-zona. Contoh zona 1, 2, 3. Kita lihat, kita pantau, oh ini gang sini bersih, gang ini agak kurang, yang gangnya sini agak jorok. Nah, yang sudah bersih kita mohon kita suruh pertahankan, yang baik suruh pertahankan, yang kurang kita perbaiki, yang jorok kita pantau gitu. Nah, itu ada nggak kayak kegiatan kerja bakti? Oh, pasti. Apa namanya, bersih lingkungan ya pasti ada ya Pak. Ya semua lingkungan, setiap lingkungan RT pasti ada kerja bakti gitu kan. Cuman ada nggak di situ yang istilahnya yang lebih diutamakan program masalah kebersihan? Contohnya kan kalau di
istilahnya pilah sampah atau yang lain gitu. Di situ diutamakannya di RT Pak Bangsur dulu apa tuh yang diutamakan? Diutamakan itu memang memilah sampah. Kita sudah berikan masukan, saran agar sampah yang bermanfaat itu bisa kembali manfaat untuk orang yang sudah memilah sampah. Contoh, kita berikan solusi ada 2 tempat sampah. Walaupun seharusnya lebih dari 2 tempat sampah ya, terutama buat sampah masyarakat yang ada. Enggak, sama masyarakat apa nih? Sama Bukannya masyarakat, sampah masyarakat. Sama masyarakat bener ya, bukan Itu masyarakat yang maksudnya sampah masyarakat rumah yang tangga. memisahkan. Sampah rumah tangga itu kan memang setiap warga itu Setiap kan hari ya. berbeda-beda. Terus suruh pilah, setelah udah terpilah itu yang mengambil sampah itu lebih mudah untuk dia manfaatkan, ataupun yang memilah itu bisa mengambil manfaat daripada program pemerintah untuk bisa dimanfaatkan. Contohnya bisa dikiloin untuk kembali Plastiknya dikiloin ya. dikiloin. Itu memang sudah dari dulu program itu, walaupun agak lambat datang, tapi lama-lama ada hasilnya seperti itu, perlahan-lahan. Ya. Kemudian kelompok warga tuh yang bikin jadi abang jadi inspiratif ya. Jadi di bidang lingkungan ada nggak kelompok yang bikin inspirasi, misalnya kegiatan apa nih yang jadi bikin inspirasi abang, bikin apa misalnya bikin kegiatan kebersihan atau dijadiin kelompok apa sih, semacam tim ya, tim kebersihan lingkungan, ada nggak Kalau untuk inspirasi? kebersihan memang, mohon maaf, kita emang udah jadwalkan namanya itu kerja bakti. Kerja bakti itu dijadwalkan per 3 bulan sekali. Alhamdulillah berjalan. Terus untuk apalagi yang namanya lomba kebersihan setiap 17 Agustusan pasti ada itu di tiap-tiap RT dan di lingkungan RW. Gitu. Oke. Kemudian ini bang, kan banyak nih generasi muda ya, generasi muda di kampung ya, terkait pelestarian lingkungan. Itu dulu ngelibatin nggak kayak anak-anak muda yang punya rasa memiliki kampungnya gitu kan? Pernah nggak dulu ngelibatin untuk anak-anak muda itu kegiatan? Ya kalau kita lihat flashback ke belakang, karena memang kita pernah memberikan contoh, mohon maaf ya, bukannya ini berdasarkan pengalaman saja. Kita itu mengedukasi anak muda. Sulit ya? Iya, memang agak sulit, cuman perlahan-lahan kita edukasi agar mereka itu bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama baik kebersihan, kesehatan, teknologi, berorganisasi. Contoh berorganisasi, ketika saya itu menjadi ketua apa ya namanya, yaitu 17 Agustusan tingkat RW, saya memberikan contoh, ada lomba cerdas cermat, terus Ada ya. iya, untuk keagamaan nih contohnya, untuk ajan, polri, terus belum yang untuk olahraga, bulu tangkis, catur, futsal. Dulu pernah saya kasih contoh, salah satunya biar itu berkesinambungan, biar anak-anak muda yang sekarang ini nggak kehilangan jejak, supaya dia tuh berkreatif, terutama kesehatan. Dan kalau anak muda sekarang tuh lebih senangnya yang instan ya? Iya. Instan. Bukan instan ya, bukan. Iya. Tapi emang senang juga, saya juga termasuk abang juga senang instan. Jadi memang tuh kalau untuk anak muda sekarang dia memang senang yang instan gitu. Instannya dalam artian ya mengikuti zaman, cuma nggak tahu proses, nggak mau proses gitu. Ya ini cuma ini aja ya, pandangan saya gitu. Menurut pandangan Pak RT ini gimana cara kita merubah pola pikir anak muda sekarang agar mereka lebih cinta lingkungan, terus peduli sama lingkungannya, dan mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan? Gimana? Kalau yang sudah saya alami itu memang dulu saya itu
mendekati anak remaja itu secara head to head, tahajat Jadi datengin satu-satu gitu ya, satu-satu. katanya ya. Contohnya di lingkungan RT 1, setiap kegiatan itu remajanya paling banyak di antara RT yang lain. Karena saya itu care atau menghargai setiap dia punya pendapat seperti ini dan seperti itu, kita tanggapi, kita serap. Oh iya, maunya seperti ini. Jadinya mereka itu membuka diri, mau. Banyak sekali anak RT 1 yang sudah menjadi orang, ya kalau kata kita mah ya, Istilahnya yang sudah, bukan istilahnya mapan ya, mapan. mapan, Sudah punya mandiri lah. mandiri, salah Mandiri satunya. bisa apa namanya ya, mandiri berkarya ya. Gitu ya. Betul. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini udah ke-11. Ya, Jadi banyak ya. jika ada suatu perubahan yang abang dulu ingin lakukan gitu kan ya, itu demi lingkungan, itu perubahannya apa sih? Yang sekarang, Iya, sekarang deh. Kalau dulu kan mungkin udah masanya, tapi kalau sekarang itu perubahan untuk lingkungan tuh yang abang pengen tuh seperti apa gitu? Iya. Perubahan lingkungan. memang kita sudah memberi contoh dulu ya, agar yang sudah baik selalu berkelanjutan. Yang udah Ustadz tadi katakan, maunya instan, maunya cepat, tapi dia nggak mau lihat proses. Padahal proses itu awalnya udah ada, tinggal meneruskan. Ya, salah satunya memang harus menghargai pengurus, tokoh ulama, maksudnya pengurus RT RW dan tokoh ulama, tokoh pemuda itu merangkul apa yang akan kita kembangkan. Banyak bidang-bidangnya itu. Salah satunya misalnya buat keagamaan, memang dominan kita di keagamaan daripada kegiatan-kegiatan lain. Lingkungan ya. Iya. Kemudian pesan-pesan terakhir biar Udah di ujung ya, makin gak terasa ya. biar warga nih makin peduli ke lingkungannya. Kira-kira pesan terakhir Bang Suryadi ini apa nih? Ya kalau memang temanya semua menyeluruh, banyak sih yang saya harapkan itu, terutama masalah agama. Alhamdulillah di Rawageni khususnya di RW 7 itu cukup menonjol ya dibandingkan wilayah-wilayah lain, khususnya di Ratu Jaya. Nah untuk kebersamaan, saya lihat ini mulai agak kendor nih saya lihat, karena memang satu kesibukan, kedua leader ya atau kepemimpinan ini, ya kepemimpinan ini mulai meluntur. Saya pengen ada yang memberikan edukasi sebagai leader, memberikan contoh, walaupun udah ada sebenarnya, cuman kurang maksimal. Nah, supaya maksimal itu, ya cobalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda memberikan masukan peluang-peluang apa atau ide-ide apa yang kreatif untuk memajukan lingkungan. Ya dulu mohon maaf sedikit, kita ngadain loh pengajian, salah satunya itu futsal antar, Pengajian futsal. maksudnya pengajian ngadain lomba futsal. Oh, kirain pengajian di tempat futsal ada pengajian. Iya, bukan. Maksud saya pengajian Al-Bait dulu Ya. ngadain lomba futsal. Dikocok beberapa grup, ada pialanya. Gitu. Alhamdulillah pialanya ada di rumah, piala bergilirnya. Iya. Sampai saat ini saya tungguin kapan mau ngadain lagi. Ya, Termasuk futsal tingkat RW masih ada pialanya mas saya, piala bergilirnya gitu. Nah untuk selanjutnya cobalah buka diri untuk lebih baik untuk lingkungan kita itu. Oke. Ada lagi kira Bang? Ya kalau untuk lebih banyak sih banyak yang saya mau sebelum saya tutup lebih jauh itu, pertama kebersihan ya. Kemarin saya rasa banjir, kebetulan saya lagi pergi lagi ke Jawa. Banjir gara-gara kenapa tuh Bang? Banjirnya ternyata di RW 7 itu ada RT di RT 2 itu saluran air menyempit, ada batang kayu. atau kayu atau ranting mampet, wilayahnya airnya banjir.
Oke, 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 oke. Jadi kesimpulannya ini Bang Suryadi ingin kampung kita itu lucu ya, terus asri, nyaman, kemudian salah satu lagi nih perekonomiannya pun Ya, berada di menengah ke atas ya Bang. iya, Itu juga salah satunya ya. iya, Nah, ini sebenarnya saya belum mau tutup nih kayaknya iya, terlalu cepat gitu ya. iya, iya, Kita lanjut lagi nih sekarang. iya. Nah, kalau Abang punya apa sih namanya? Punya keinginan gitu. Punya keinginan nggak untuk ya bikin bergabung untuk mengadakan kegiatan apa gitu untuk sekarang ini kan. Sekarang ini kan kita lagi dalam masa mungkin apa ya? Dalam masa banyak membangun gitu ya. Bangun Oh masjid, iya, bangun yang masjid lain, kita terus masih bagus salah maksud ya, Aluga. kemudian yang lain gitu ya. Apa gitu Bang? Kira-kira untuk lingkungan gitu kan. Kalau untuk lingkungan, saya lihat memang banyak yang harus dibenahi ya. Terutama ini persatuan dan kesatuan Iya. antar lingkungan, baik itu RT, RW, untuk sosial, ya kan, pendidikan, keagamaan, terutama ini pendidikan nih saya lihat, karena sinkronisasi antara ulama dan umaro serta guru itu sepertinya memang sudah saya lihat sudah berjalan. Cuman actionnya ini, contoh setiap tahun baru Islam, udah sebentar lagi nih. Saya belum saat ini belum dengar acara ataupun rencana apa yang dibuat oleh lingkungan, terutama anak muda-muda Iya. dan tokoh ulama di sini. Perbandingannya tahun baru Islam yang dulu mungkin 10 tahun yang lalu sampai sekarang tuh Nah, beda jauh ya. wah jauh sekali, ya. itu dia. Memang tantangannya itu karena memang kepemimpinan pada saat ini mulai kendur, menurun. Mungkin banyak kan sih nafsi ya. Harapan saya sih buanglah ego sektoral seperti itu. Ya. Harus bersatu merangkul. Karena orang-orang tua dulu kita itu kan bersatu memberikan contoh. Kenapa? Pas kita udah beri contoh, kita udah tinggal laksanakan, tapi anak sekarang ini saya lihat kelihatannya kurang. Ada sih ada, cuman kurang greget gitu. Pengen tahu nih tahun baru Islam ini Ingin ada gebrakan gitu. gak ada gebrakan, padahal udah tinggal seminggu lagi tahun baru Islam. Ya, ya. Kemudian Abang bisa nggak ceritain momen paling mengharukan gitu, atau membanggakan gitu, Nah, ketika ada kegiatan terus warganya saling membantu, itu momen apa momen ya terserah Abang lah, momen apa gitu yang paling jadi mengharukan dulu di lingkungan kita gitu. di lingkungan kita itu pernah ngerasain waktu saya jadi staf RT ya, itu ngadain jalan santai se RW 7. Saya Contohnya? dokumen ya, Contohnya berapa kilo itu jaraknya? kira jaraknya itu hampir 15 kilo. Jauh juga ya. Ya, 15 kilo dari Rawageni Kidul atau Selatan sampai utara RW 2, Jembatan Serong, maksudnya Taman Jaya ya, Itu Pondok Terong. apa per RT anggotanya atau per RW? Itu satu RW, RW ya. satu RW. Ada dokumentasinya, terus ada door freshnya, ada door hadiah istimewanya, kita siapkan 3 Februari. Tapi sekarang nih saya tunggu belum ada seperti itu. Ya. Hilang. Mudah-mudahan mah pikirin gitu. Ya satu lagi, apalagi ya, terus masih banyak sebenarnya. Contohnya yaitu untuk santunan yatim lebih meningkat. Yang tadi awal-awal saya kasihkan ide itu, proposal yang banyak di setiap RT, terus sama calengan yatim. Jadi sekarang yatim udah nggak ada lagi yang namanya nggak sekolah, karena memang pendidikannya itu dalam 1 tahun udah dibayarin. iya, oke, Gitu. oke, siap. Kemudian apalagi nih Bang ya, saya mau nanya apa lagi nih, banyak materinya sih Saya banyak minum ini. sih. Silakan diminum. Kemudian apa nih, nah kemudian pesan-pesan dalam
menjaga nilai kekeluargaan ya di lingkungan sosial lingkungan itu. Kira-kira pesannya abang tuh apa? Nah, untuk satu lingkungan khususnya di RT 1 itu saya membuat paguyuban RT 01 RW 07 selain dari pengajian ya. Jadi itu Terus sekarang masih berjalan ya? masih berjalan. Jadi saya mengundang warga mau berapa orang terserah, baik itu penduduk yang berKTP di Rawageni khususnya di RT 07 RT 1 RW 07 maupun orang yang kontrak. Namanya paguyuban itu pasti pasang surut, tadinya banyak, tiba-tiba ya udah kita batasi cukup, karena memang ada ganti tolongnya ya, ada 21 orang dalam satu RT itu. Jadi kita berkumpul membahas tema kekinian, baik itu tentang kebersihan, keamanan, ketertiban, keislaman, sosial, kalau politik sedikit dibahas. Ya. Coba bumbu-bumbunya aja. Mau menjelang pemilu aja. Iya betul. Itu sekarang digoreng terus udah marah-marahan gitu. Nah, anget itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau masalah politik ya nanti aja dah gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ini, kira-kira nih bang, ya, kira-kira nih kalau seandainya abang misalnya dipercaya lagi nih, jangan jadi RT deh ya, jadi RW. Program paling abang unggulin apa nih? Ini bukan masalah kampanye atau apa ya, karena bukan kampanye ini, tapi memang kita lagi membahas masalah sosial lingkungan ya. Iya. Ya kan, setiap orang tuh punya program, ya setiap orang punya cita-cita bagaimana dia membangun lingkungannya. Gak masalah kalaupun nanti kalau takdirin misalnya abang jadi pemimpin gitu kan, pemimpin di lingkungan gitu kan. Ya itu program yang kira-kira abang punya nih, ide-ide yang cemerlang tuh untuk ke depan nanti untuk lingkungan tuh apa kira-kira? Iya begini ya, ketika saya memimpin salah satu lingkungan yang terendah yaitu RT, alhamdulillah kasih hujan berkah ya hujan. Itu sebenarnya saya nggak bikin program, cuma bagai air mengalir aja. Apa yang saya keluarkan ide-ide dengan pengurus, terutama selain RT kan ada RT, ya kan, ada bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi yang lainnya. Kita duduk satu meja, program apa nih? Ditanyakan sama pengurus-pengurus yang lain, kita mah nggak pakai program-program, yang penting berjalan. Idenya itu mengalir, tiba-tiba kita sudah punya tenda. Padahal itu, mohon maaf, tenda itu kita sudah kasih tahu sama RT lain. Bagaimana nih kita kalau mau ada orang meninggal, ada orang hajatan kecilan, selalu tidak ada, cuma sekedar terpal aja. Tapi RT 1, mohon maaf, jadi udah pionir punya, kali ya. Udah punya pionir. Berapa kali berapa tendanya? Itu ukuran 3 meter kali 12 meter. Buat jadi satu set. Buat hajatan ya bisa ya? Iya bisa buat hajatan. Jadi kalau ada warga nih yang mau hajatan, mungkin terbentuk sama dana ya. Iya. Bisa nanti pakai tendanya tendanya RT 1 ya. Untuk RT selanjutnya nanti. Nih. Tapi bukan ke Bang Suryadi, nanti ke RT selanjutnya, Pak RT ya. Pak RT yang sekarang, Pak RT siapa sekarang Pak? Sekarang Pak Sofian Hadi. Pak Sofian Hadi ya. Satpol PP dia sekarang di wali kota lagi. Oke, nah. Kemudian kita bahas ringan aja nih Bang ya. Kemudian kira-kira nih kalau misalnya ada seandainya. Saya kan seorang suka bukan seandainya. Ada orang yang ngasih bantuan besar di atas ya miliaran lah untuk membangun kampung. Hal apa yang pertama abang bangun? Fasilitas apa yang pertama mau? Saya mohon maaf sedikit pernah saya ajak Pak RW dan Pak Lurah, ya kan, karena memang sedikit saya ikut politik ya.
Kalau untuk partainya saya nggak sebut dah. Ya, itu membuat balai rakyat yang bisa multifungsi. Misalnya ada tanah kosong, kita secara uyunan atau kita ajukan ke pemerintah, baik itu mulai kota Depok, provinsi atau mungkin ke pusat supaya lebih maksimal. Itu buat balai rakyat, gunanya buat kesenian, buat balik pertemuan, buat hajatan. Karena Majelis taklim ya bisa majelis ya. taklim juga bisa. Yang ya. penting buat multifungsi itu bukan satu potensi aja, yang lain bisa. Terutama buat orang hajat, pernikahan ya, karena memang sekarang kan lahan udah nggak ada, udah sempit. Iya. Gimana lagi? Kebetulan lahan di daerah kita ini benar-benar sudah minim ya untuk kegiatan seperti hajatan, gitu kan. Dan kita kalau mau ngadain acara pun nggak mungkin juga nutup jalan ya Bang ya. Benar. Jadi mungkin idenya bagus ya. Semoga terrealisasi gitu ya. Amin ya. Amin. Itu kata kuncinya. Dan perlu ditambahkan juga saat bahwa namanya aspirasi, setiap wilayah lingkungan itu kan ada. Misalnya RT 1 sampai dengan RT 1 sampai RT 5. Satu RW itu mempunyai dewan-dewan yang potensial, boleh ditanyakan aspirasinya gimana. Kalau memang bisa sekota Depok, lebih tinggi lagi seprovinsi, atau lebih tinggi lagi sampai ke DPR RI, itu boleh, berhak, karena satu suara itu berharga, dan kita pun boleh mengajukan. Ya, jadi intinya setiap kita itu punya wakil di dewan. Dewan. Kita itu kita utarakanlah ke suara kita ke dewan. Iya, apa yang lingkungan butuhkan, misalnya prioritasnya apa gitu kan. Ya itu memang kita wajib untuk sampaikan gitu, karena kita sudah memilih gitu ya. Terutama ya kita kerjasama stakeholder yang ada sekarang, mulai dari kelurahan, kecamatan, wali kota, sampai gubernur provinsi, meningkat ke atas pemerintah pusat. Yang penting tuh klub bersatu, itu kata kuncinya saat. Seperti itu. Oke, ini kita lanjut lagi Bang ya. Kayaknya nambah lagi nih saya nih. Agak menarik soal pembahasan ini. Kopinya udah mau habis nih. Mau nambah nggak Bang? Nah, untuk daerah kita nih ya, daerah Cipayung khususnya kan. Di sini di Cipayung itu banyak pondok pesantren. Nah, iya. Ya. Benar. Kalau nggak salah ya, ada 17 atau 18 gitu. Nah, saya mau nanya nih sama Abang nih. Kira-kira itu perannya besar nggak sih untuk lingkungan kita? Peran pondok pesantren di lingkungan kita, terus bagaimana pondok pesantren ini bisa melibatkan ekonomi dari warga masyarakat sekitar? Kira-kira udah masuk belum peran itu Bang? Kalau saya lihat secara pribadi belum maksimal, karena pendidikan itu memang kalau formal itu rata-rata itu mengejar karir, ya kan? Misalnya dia masuk sekolah favorit atau negeri, itu biasanya mengejar karir untuk pendidikan selanjutnya. Tapi kalau pondok pesantren, saya lihat itu ya, ini pengamatan pribadi saya, kebanyakan itu setelah lulus, untuk dia lulus itu ilmunya untuk digunakan di lingkungan, baik itu ya sosial, keagamaan, itu masih kurang. Jadi harapan saya ke depan, bibit-bibit baru ya. Iya, bibit-bibit baru itu bersinergi. Yang penting itu bersinergi antara DMI, MUI, Kementerian Keagamaan, baik itu dari Depok khususnya dan Kemenag pada level lebih tinggi itu bisa lebih memberikan peran gitu, ataupun memberikan penyuluhan ke bawah, baik yang sebelum-sebelumnya akan datang, itu lebih berperan untuk membantu
masyarakat terutama yang udah lulus pesantren gitu. Oke, kemudian kita nih kan di sini banyak pondok pesantren, kemudian banyak juga yang masyarakat yang menganut agama lain. Itu gimana kira-kira, punya nggak cerita tentang kegiatan yang bersifat keagamaan tapi sama-sama menjaga toleransi, Oh iya. ya kan? Gimana bang? Ada nggak cerita kira-kira ceritanya? Kalau masalah itu saya pernah di lingkungan, terutama walaupun di lingkungan saya tuh ada ya yang non muslim ya, ketika kita ngadain salah satu keagamaan, beliau tuh sedikit protes terutama masalah ngaji di bulan suci Ramadan ada pengeras, walaupun nggak sampai ke kuping saya langsung, lewat tetangga yang nyampein ke saya. Akhirnya saya sampaikan kepada pengurus DKM, volumenya dari jam sekian sekian kan. Akhirnya ini bisa. bisa. Dan satu lagi, ketika dulu saya jadi ketua dana sosial yatim piatu itu, ada nggak sih hak untuk orang non muslim untuk diberikan santunan? Nah, ternyata setelah kita rapat dan pengurus, boleh. Ya boleh. Ada ya. Ya, seperti itu. Karena memang itu kan sosial yatim piatu. Ya, sosial. Oke, ini pembicaraan kita, obrolan kita sangat menarik nih bang. Cuman mungkin sayang waktunya ya. Iya. Mungkin waktunya lebih dari 1 jam. Terus saya juga di sini ada pesan-pesan mungkin untuk nggak ada, udah ya. Cukup. Kopi Karena udah tadi habis ya. kopinya udah dingin. Oke, sampai di sini dulu ya pemirsa. Kajian obrolan kita malam ini. Ini juga belum ada nama nih acaranya. Mungkin daripada pemirsa ada masukan namanya apa. Dan mungkin insya Allah ya, nggak 1 minggu sekali, 1 bulan sekali kita mengadakan ngobrol-ngobrol seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya kan. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Wusul TV di sini nih, channelnya di sini ya. Oke, ya. Oke, sampai di sini dulu para pemirsa setia Wusul TV. Saya akhiri dan terima kasih nih bang ya, Ya, untuk sama-sama, kegiatan untuk undangan, bukan undangan ya sebenarnya, untuk kunjungannya gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.